Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat ya. Kita masih berada di bab cerita pendek atau cerpen, dan kali ini kita masuk ke materi menceritakan kembali cerpen yang dibaca. Nah, kali ini Ibu akan membawakan sebuah cerita pendek berjudul Kekuatan Impian dan Persahabatan. Ibu sudah membaca ceritanya dan Ibu akan menceritakan kembali menggunakan bahasa Ibu. Silakan disimak baik-baik videonya dan diperhatikan isi cerpennya. Mimpi. Apa itu mimpi? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata ini? Mimpi adalah bunga tidur? Ya, pasti itu yang terpikir. Tapi bukan itu mimpi yang kumaksud. Mimpi yang aku maksud di sini adalah impian. Impian yang orang-orang ingin sekali wujudkan. Begitupun aku. Perkenalkan, namaku Kinan. Aku anak kedua dari 3 bersaudara yang dibesarkan di keluarga yang sederhana, tapi tidak memiliki cita-cita yang sederhana. Aku memiliki impian terbesar bahwa membuka lapangan pekerjaan dan menjadi seorang pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada orang lain yang membutuhkan. Di masa sekarang ini, orang-orang bersekolah untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau aku, di pikiranku terlintas untuk membuat sebuah perusahaan di mana aku memberikan pekerjaan kepada orang lain lah yang membutuhkan. Membayangkan senyum bangga dari kedua orang tuaku saja sudah membuatku tidak sabar untuk mewujudkan impianku tersebut. Suatu ketika, aku sedang duduk di kelasku sambil membisikkan harapan kepada Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan impianku tersebut. Karena terlalu larut dalam sebuah lamunan, sampai-sampai aku tidak sadar ada seseorang yang dari tadi memanggil namaku. Kinan, Kinan. Dan ketika aku menoleh, aku melihat seorang gadis yang ternyata adalah sahabatku sendiri. Dia juga merupakan salah satu penyemangatku dalam menggapai impianku tersebut. Saat aku tanya sudah berapa lama dia ada di sebelahku, dia pun menjawab asal-asalan. Katanya, ya 1 menit 29 detik lah. Memang begitulah dia. Namanya Erlin. Setelah jam pelajaran selesai, kami pun duduk di depan kelas sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Seolah angin pun tahu bahwa aku sedang ingin melamun. Aku bertanya kepada Erlin, Lin, apa kamu percaya dengan kekuatan impian? Dia pun menjawab, kamu masih bermimpi untuk menjadi pengusaha? Ketika dia bertanya seperti itu, aku pun menjawab, hei, bukan mimpi tahu, tapi impian. Beda bermimpi dengan impian. Kalau bermimpi itu kamu melakukan sesuatu tanpa kamu sadari. Tapi kalau impian, itu kamu memiliki sesuatu yang ingin sekali kamu capai dan kamu gapai. Erlin pun menjawab, iya sih, tapi kamu benar-benar emang pengen jadi pengusaha? Aku jawab, udah berapa kali aku bilang, aku pengen jadi pengusaha yang ngebuka pekerjaan untuk orang lain. Dan aku benar-benar serius. Erlin pun menjawab lagi, iya sih Nan, tapi aku takut kamu gagal. Aku berusaha meyakinkan dia dengan berkata bahwa, Lin, kegagalan itu adalah hal yang biasa. Sebelum mencapai keberhasilan, kita pasti menemukan kegagalan, karena itu adalah sebuah proses. Keberhasilan tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kegagalanlah yang memberikan kita pengalaman untuk kembali bangkit dan tidak terpuruk ketika jatuh. Dan ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil, Lin. Erlin pun kemudian menjawab dan berkata, katanya, jika aku serius dengan impianku, dia pun akan membantu. Karena keasikan berbincang, kami sampai lupa waktu. Dan tidak sadar bahwa guru bahasa Indonesia sudah ada di depan kelas dan memanggil kami untuk masuk ke dalam kelas. Sambil menuju ke dalam kelas, aku berbisik kepada si Erlin. Lin, mari kita wujudkan impianku dengan kekuatan persahabatan kita. Setelah itu, mari kita wujudkan juga impianmu, kataku sambil berbisik kepadanya. Nah, itu dia sebuah cerpen yang berjudul Kekuatan Impian dan Persahabatan. Bagaimana?
Ada 4 pertanyaan di sini. 1, kenapa ibu memilih cerita ini? Pertama, karena memang cerita ini terjadi di sehari-hari. Kita pasti punya sahabat, kita pasti punya impian. Dan kalian harus bertekad juga untuk seperti si Kinan, si pemeran utama, untuk mewujudkan impian. Kedua, tokoh yang ada dalam cerita ini adalah Kinan, si pemeran utama, kemudian ada Erlin, si sahabatnya, dan ada guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, apa amanat yang terdapat dalam cerita pendek ini? Amanatnya adalah kegagalan bukanlah penghalang untuk kamu menggapai sebuah impian. Teruslah berusaha karena proses tidak pernah akan mengkhianati hasil. Teruslah berusaha, bekerja, jangan takut akan gagal dan jatuh. Lalu yang keempat, apa unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita ini? Unsur ekstrinsiknya ada nilai moral atau nilai tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mewujudkan impian. Kita semua pasti punya mimpi, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Maka nilai yang terdapat dalam cerita adalah nilai moral dan nilai persahabatan. Itu adalah cerita yang ibu bawakan menggunakan bahasa ibu sendiri. Sampai jumpa lagi.